Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kang Jajat, kita mau mencari tahu lagi sebetulnya apa yang menjadi penyebab kekerasan supporter ini. Kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat pagi. Pagi, Leo. Ya, Bung Joy, setiap kali ada insiden, setiap kali ada tragedi yang bahkan sampai merenggut nyawa supporter sepak bola, kita ikut prihatin, kita ikut sedih. Selalu muncul pertanyaan, kok bisa begitu ya? Kok bisa manusia itu kehilangan rasa kemanusiaannya? Tapi kalau beberapa sosiolog akan mengatakan itu kan perasaan kolektif, identitas seorang pribadi hilang dan kemudian akal sehat biasanya hilang. Tetapi kalau ini terjadi di sebuah dukung-mendukung sepak bola yang harusnya mendukung sportivitas, jiwa yang sehat, badan yang sehat, jadi sangat luar biasa anehnya. Bagaimana kita bisa memutus rantai kekerasan supporter ini, Bung Joy? Ya, sulit untuk tidak mengatakan bahwa mereka sebetulnya hanya sekadar gerombolan. Ya, tidak ada ikatan di antara mereka dengan klubnya sebetulnya. Mereka cuma sekedar kalau mereka bersama-sama dengan jersey apa saja, mereka bisa melawan hukum. Itu sebetulnya fenomena yang umum. Ya, fenomena umum di masyarakat kita. Begitu bergerombol lebih dari satu orang, pasti punya perasaan kita bisa melawan hukum. Kita bisa di atas hukum. Jadi itulah yang terjadi. Nah, problemnya sekarang ini terjadi pada penggemar sepak bola yang embed sebetulnya dengan klub. Embednya bukan legal formal, tapi lebih ke perasaan primordial, perasaan sektarian. Itu yang sebetulnya harus ditangani secara khusus. Ya, jadi malah sebetulnya juga ada untungnya karena begini, kalau mereka embed dengan klub, ya, dan mereka betul-betul mencintai klub itu, ketika klubnya mendapat sanksi yang sangat keras, orang-orang yang merasa betul, katakanlah dalam kasus Persib, saya bobotoh yang mencintai Persib, akan mencegah terjadinya kebrutalan itu. Nah, problemnya adalah selama ini sejak kasus Rangga, kita ingat pada tahun 2012, ketika seorang supporter Persib juga dibunuh di Gelora Bung Karno oleh orang-orang yang mengaku supporter Persija, tidak ada tindakan apa-apa terhadap Persijanya. Sehingga kemudian terus berjatuhan korban. Di antara Persib dan Persija sendiri sudah 7 korban di antara mereka. Kayaknya ini sama, kan, 3 sama 4. Bung Joy, ini kan PSSI sudah menghentikan sementara ini liganya. Itu akan bisa memberikan efek jera untuk benar kemudian klub betul-betul membina supporternya siapapun dia, atau memang ini hanya sekedar ya cooling down sebentar supaya agak lupa, kemudian ya business as usual lagi? Inilah yang jadi problem. Kalau dihentikan sementara untuk menarik napas, kemudian meredakan suasana, oke. Dan satu penghentiannya juga nggak boleh terlalu lama karena industri ini akan hancur. Dan yang kedua, selama penghentian katakanlah 2 minggu, harus ada formula yang tepat dirumuskan oleh PSSI, Kemenpora, BOPI. Bagaimana caranya supaya kekerasan tidak terjadi lagi. Kalau saran saya, hukum keras klub yang tersangkut dalam kasus ini. Hukum keras Persib. Klubnya supaya apa? Ikut, ya, supaya apa? Supaya orang-orang yang betul merasa bobotoh, mencintai Persib, dia akan sekuat tenaga mencegah terjadinya kebrutalan lagi. Nah, kalau kemarin kan gila. Ketika orang itu dipukuli, sejumlah orang yang lain merekam, menonton, tidak ada satupun yang mencoba untuk melerai, mencegah. Karena mereka bukan bobotoh menurut saya, mereka kriminal. Ya, mereka tidak mencintai Persib. Kalau mereka mencintai Persib, tindakan itu akan harusnya dicegah ya. Baik. Betul. Baik, terima kasih Bung Anton Sanjoyo sudah memberikan pencerahan bagi kami pagi ini. Selamat pagi Bung Joy. Selamat pagi, terima kasih. Ya, Mas Kohar, ini sama mungkin mirip dengan gambaran hukum secara keseluruhan ya, Kang Jajat. Bagaimana kemudian kita melihat bahwa panas di awal, tapi di ujungnya biasanya tidak tahu kejadiannya. Tadi Bung Joy sudah mengatakan bahwa kejadian yang di Gelora Bung Karno, Persija tidak ikut menanggung akibatnya. Ya, kalau tidak salah 3 orang waktu itu ya. Jadi memang ini 7 orang itu dari kedua belah pihak. Nah, betul Bung Joy tadi katakan tidak ada tindakan yang tegas. Saya menarik tadi dari Bambang Pamungkas tadi di Twitter ya. Tidak ada satu kemenangan pun, maksudnya kemenangan dalam olahraga, dalam sepak bola itu yang sebanding dengan nyawa. Ya,
Itu menurut saya menarik sekali. Tadi dari tweetnya BP ya? Betul. Jadi jangankan begitu banyak orang, satu orang saja. Iyalah. Kita tidak boleh ya soal jumlah ini. Satu orang saja udah luar biasa. Apalagi betul Anda katakan kekerasannya di depan mata dan disaksikan orang banyak. Direkam lagi. Ada yang mengatakan dalam situasi seperti itu siapapun pasti nggak akan mungkin berani gitu. Tapi apa iya gitu? Bisa juga pertanyaannya. Ada beberapa yang mempertanyakan di mana di situ ada kemana polisinya atau kemana petugas keamanan. Nah itu juga bagian yang dipertanyakan. Tapi brutalitas atau vandalisme itu menurut saya memang mengerikan. Saya sampai tidak tega, tidak sampai hati melihat gambar atau rekaman itu ya. Karena mengerikan, orang diseret-seret, dipukuli berkali-kali dan memang kemudian semua bisa jadi memang takut, tetapi apa ya dari sekian banyak orang takut gitu misalnya. Sampai ada anak sangat kecil loh, Kang Jajat. Mungkin Kang Jajat lihat atau tidak, ada anak sangat kecil ikut melihat di situ. Bukan hanya melihat dan ikut melompat, kakinya menindih yang sudah meninggal. Iya, justru itu. Jadi apapun yang dikatakan para sosiolog tadi bahwa ketika ada kerumunan itu memang kekuatan personal itu hilang. Ya, biasanya begitu. Jadi kekuatan kelompok gitu yang sama sekali tidak mencerminkan masing-masing individu. Tetapi apapun, saya setuju dengan Bung Joy bahwa ini bukan pencinta sepak bola. Mereka ini kriminal. Mereka itu kriminal. Apapun orang yang mencintai sepak bola, kita tahu sepak bola adalah persaudaraan. Menurut saya nggak akan melakukan kriminal yang seperti itu. Baik. Itu saya kira poinnya ya. Tapi setelah penghentian sementara, apa yang harus dilakukan oleh PSSI untuk bisa membuat kekerasan serupa terhindar lagi? Kita akan lanjutkan selepas jeda Kang Jaya, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kang Jayat, sebelum kita melanjutkan berpikir bagaimana kita bisa mencegah kekerasan ini, kita mau mencoba mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita pagi ini sudah terhubung dengan Ibu Upi di Jakarta. Ibu Upi, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leonard dan Jajat. Selamat pagi Bu Upi, silakan Bu, pendapat Ibu. Memutus mata rantai kekerasan supporter bola. Ini sangatlah miris ya, saya sebagai ibu juga, sebagai ya gimana ya, kita sebagai anak bangsa juga. Sangat miris karena belum lama ya, belum sampai 2 bulan yang lalu kita sudah bangga dengan prestasi atlet di SEA Games ya. Betul. Tiba-tiba olahraga yang punya moto sportivitas, menang kalah harus diterima, belum lagi orayat labora ternyata tidak ada. Dengan adanya korban yang kemarin di Persib dengan Jackmania ini, menurut saya ini jangan disalahkan klub atau supporter, banyak sekali yang harus duduk bersama. Di antaranya saya tidak setuju dengan adanya kalau kita mau nonton bola itu mulai dari tiketnya juga susah carinya, udah susah dapatnya. Kita sebagai kita fanatisme salah satu klub gitu, susah kan dapatnya juga nggak gampang dengan uang gitu ya, dengan bayar gitu. Setelah dengan bayar fasilitas kita sampai sana itu bukan dengan welcome yang senyum dan akrab. Kita lihat dulu brimob atau tentara yang jaga-jaga dengan senjata, itu satu pemicu menurut saya, pemicu batin gitu ya. Belum lagi saya lihat lagi setiap ada kesalahan supporter dipukul-pukul seperti itu. Belum lagi kita lihat contoh ketua PSSI yang kemarin sudah mencontohkan kekerasan dengan menampar salah satu supporter PSMS. Apapun kesalahan itu tidak boleh dengan kekerasan Bapak Ketua PSSI. Bu Upi, kita bisa tidak ya memutus rantai kekerasan ini, Bu? Caranya kira-kira bagaimana, Bu? Kalau menurut saya sendiri pribadi, saya mencontohkan Arema ya, maaf nih, Arema banyak sekali ya fanatisme. Arema itu duduk bareng sama kepolisian, sama tentaranya di situ. Jadi mereka tuh saling menjaga. Sesuai dengan Bapak sosiolog tadi, jadi dia menjaga saat dia ada keribut. Jangan stop. Karena apa? Mereka sudah dengan safe diterima oleh keamanan setempat. Kecuali mereka nyebrang dengan kalau memutus mata rantai, menurut saya, yaitu duduk bareng terus bapak-bapak yang di atas juga mencontohkan cara bicara, cara bertindak tanduk, koruptor dan sebagainya. Itu cobalah, jangan menyalahkan aja. Jadi untuk preventif duduk bareng, dingin kepala. Ketua PSSI juga jangan fokus dengan politik. Soalnya ini non politik, ini harus sportif, orayat labora gitu. Baik, terima kasih Bu Upi di Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Ibu Upi ada pemirsa Metro TV.